kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Pak Anies Baswedan bukanlah sosok yang asing bagi Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan bahkan Pak Ganjar. Pada Pilpres 2014, Pak Anies adalah jurkam pemenangan Pak Jokowi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Pak Anies adalah calon yang diusung oleh Pak Prabowo. Dan selama menjabat Gubernur DKI, Pak Anies adalah rekan dialog Pak Ganjar dalam sejumlah kesempatan. Jadi, bisa kita simpulkan Pak Anies cukup mengenal karakter tiga tokoh ini, yang kini mereka semua adalah lawan Pak Anies dalam dunia politik, khususnya Pilpres 2024. Nah, apakah Pak Anies bisa mengalahkan mereka dalam satu putaran? Ini perlu kerja keras. Pak Anies mengerti bahwa Pilpres adalah bukan lomba lari. Ya. Kalau iya, maka pemenangnya Pak Ganjar. Kemudian Pilpres juga bukan lomba kaya, ya, kaya harta. Kalau iya, maka pemenangnya adalah Pak Prabowo. Karena itu Pak Anies memaksa semua pihak untuk sadar, dan sepakat bahwa Pilpres adalah lomba ide dan gagasan, serta rekam jejak dan prestasi nyata dalam ilmu dan pengalaman di pemerintahan. Karena itulah di medsos para buzzer melawan Pak Anies dengan ide, gagasan, dan rekam jejak, tapi milik Pak Jokowi yang akan lengser, tidak bisa nyalon lagi. Dan ini berkaitan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang minim ide dan prestasi nyata. Keduanya hanya bisa mengekor dan bertekad ya meneruskan program-program Pak Jokowi. Mereka belum punya ide gagasan orisinil. Lanjut, untuk menyempurnakan perlawanan, para buzzer dan para tokoh yang diberi jabatan di lingkaran Pak Jokowi terus berjuang merendahkan dan mempreteli karya-karya Pak Anies selama jadi Gubernur DKI Jakarta. Yang terkini adalah mempersoalkan rumput JIS, pintu JIS, parkir mobil JIS, yang ternyata ujung-ujungnya adalah proyek renovasi JIS sekian miliar. Nah, puncaknya Pak Jokowi pasang jurus cawe-cawe untuk memenangkan Pilpres 2024, baik lewat Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Pokoknya salah satu, yang penting menang. Pak Jokowi bersikeras bahwa cawe-cawe beliau demi bangsa dan negara. Tetapi banyak pihak menilai itu semua untuk keberlanjutan rezim, khususnya proyek IKN. Mengendorse Pak Ganjar dan Pak Prabowo kita pahami sebagai siasat politik pasang dua kaki. Ya, apa tujuannya? Ya, jelas tujuannya untuk mencegah Pak Anies Baswedan menang dalam satu putaran. Selanjutnya, siasat dua kaki ini juga untuk mencegah Pak Anies Baswedan menang di putaran kedua. Katakanlah Pak Ganjar maju ke putaran kedua melawan Pak Anies.
Maka diharapkan semua pemilih Pak Prabowo di putaran pertama, putaran 1, akan mengalihkan suara mereka ke Pak Ganjar. Dalam konteks siapa sosok cawapres Pak Anies, saya juga senang karena belakangan ini selain nama AHY, Khofifah, dan Aher, nama-nama yang beredar bertambah ya, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, Yeni Wahid, Susi Pujiastuti, dan mungkin merembet ke nama lain, ya Najwa Shihab, Habib Rizik, Gus Baha, serta nama UAS, Ustadz Abdul Somad. Siapa tahu, iya kan? Sosok ulama, maksud saya yang segar, aktif, berani, tahan banting, berpengaruh dan terkenal, sebenarnya bisa mewakili harapan rakyat untuk menghadapi buruknya moral oknum pejabat yang doyan korupsi, flexing harta kekayaan, penyakit masyarakat juga seperti perzinahan, perselingkuhan, ruda paksa, miras dan narkoba, serta LGBT. Bayangkan kalau sosok Pak Anies yang sarjana S1 di bidang ekonomi, Master S2 Manajemen Publik, dan Doktor S3 Ilmu Politik didampingi oleh ulama sekelas UAS, Ustadz Abdul Somad, yang merupakan doktor dan profesor di bidang hadits, maka wow, pasangan ini akan lebih hebat daripada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Yakin saya. Jadi intinya jangan terburu-buru, gantung terus sampai waktu yang tepat, ya, agar pihak lawan tidak bisa membaca dan mengantisipasi langkah politik Pak Anies dengan mudah. Awal Juli lalu, Mas AHY bahkan sudah mengakui bahwa intrik dan dinamika politik terus berjalan dan Demokrat memahami kecenderungan Nasdem untuk tidak terburu-buru. Sementara di kubu seberang, Anda tentu sudah mendengar nama Gibran kembali mencuat, potensial menjadi bakal cawapres Pak Prabowo di samping Cak Imin. Untuk bakal cawapres Pak Ganjar, kita melihat ada 3 nama, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Soal cawapres ini memang enak untuk terus digoreng-goreng sana-sini, menjadi konsumsi publik, hangat dan penuh kejutan. Dan berdasarkan kenyataan, pengumuman resmi dan pendaftaran pasangan capres dan cawapres dilakukan mepet di hari-hari terakhir masa pendaftaran di KPU. Karena memang semua peserta saling tunggu, saling intip, dan terus berhitung. Ingat, pendaftaran bakal capres dan cawapres masih lama, yaitu 19 Oktober sampai 25 November. Masih 3 bulan lagi. Jadi Pak Anies dan anggota koalisi perubahan terus lakukan kegiatan safari kebangsaan ke daerah-daerah, bertemu banyak tokoh, dan juga apel siaga, ya, seperti yang dilakukan Nasdem di GBK. Ini bagus ya, untuk unjuk kekuatan dan juga untuk menarik perhatian publik. Ya, kita sebagai relawan Pak Anies tetap sabar dan tetap mempromosikan beliau ke teman-teman dan rekan-rekan kerja. Tetap semangat dan optimis, yakinlah sosok yang kita dukung is the best, top markotop. Bismillah, niki pancen sampun dalane. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.